baru Malik Yaumiddin. Itu ada rahasia-rahasia. Gak bakal cukup waktu kita untuk membahas. Mualim itu pernah membahas Bismillahirrahmanirrahim 1 bulan kajian tiap hari. Baru tamat makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tamat menurut ilmunya Pak. Mungkin menurut ulama lain belum selesai. Saking luas-luasnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rawa bin Abi Daud sungguh telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Daud Al-Ibrahim An-Nakhai dari Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Al-Imam Tabi'i, ulama imam atau ulama pemimpin tabi'in. Imamnya para tabi'in. Siapa tabi'in itu? Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, sahabat tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat. Itu tabi'in. Al-Jalil yang mulia. Wal Imam bin Malik dan Imam Malik. Ibni Anas, Malik bin Anas. Malik bin Anas itu nama imam tabi'in. Malik bin Anas itu atba'ut tabi'in. Dia bukan tabi'in. Setelah tabi'in atba'ut tabi'in. Nah, Imam Malik bin Anas atba'ut tabi'in. Yang tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Malik bin Anas imam madhab. Ya. Annahuma kariha dalika. Keduanya bahwa keduanya kariha membenci dalika. Wa anna Malikan dan sungguh Imam Malik kana ya'ibu mengecamnya. Ya'ibu mengecamnya. Wa yaqulu dan berkata hadza 'azim, ini dosa besar. Hadza ini 'azim, sangat besar. Ini dosa besar. Kalau melihat ada orang baca ayat dari belakang itu Imam Malik itu marah, lalu mengecam orang itu. Kecam, ini orang enggak benar nih. Hadza 'azim, ini perkara besar, dosa. Wa amma ta'limus sibyan, dan ada pun mengajarkan anak-anak kecil min akhiril mushafi, dari akhir mushaf ila awal ini, ke awalnya, dari akhir mushaf menuju awalnya, fa hasanun, maka hal itu baik. Misalnya ngajarin anak TK, jangan ngajarin anak TK langsung dari surat yang panjang, misalnya dari Al-Baqarah, susah lah. Boleh ngajarin anak TK dari ayo nah hafalan nah. A'udzu birabbin nas. Kan pendek-pendek tuh. Masa ngapal anak-anak langsung surat Al-Kahfi. Pusing lah anak kecil. Nah, kayak kamu kan 7 surat tuh pendek-pendek ke awalnya. Pendek. Waktu pendek. Idza waqa'atil waqi'ah pendek. Ar-Rahman. Apa lagi? Yasin. Apa lagi? Hamim. Apa lagi? Alif Lam Mim. Yang baca cuma satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in. Lainnya pendek-pendek. Tapi kan kamu udah tua, bukan TK lagi. Beda kalau ini kan anak kecil. Sibyan itu umur 7 tahun ke bawah. Nih si Habibie ini Sibyan. Ini Dastan. Berapa namanya emang? Dastan. Umur kamu berapa tahun Dastan? Umur kamu berapa tahun Dastan? 7. 7 gimana 7? Ini 7 ini. Ini 7. Oh, kan Sibyan namanya. Bilang 7 ya katanya. Awas kamu jangan pegang duit ya, nanti goceng di kelas 1000 dia kan. Diakalin sama si Gibran. Gibran 7 gimana Gibran? Gibran 7 gimana? Ngerti Gibran mah. Saya itu Gibran.
Rizky itu gimana Rizky? Nah, itu udah tahu. Tua berarti Rizky. Ini juga belum. Ketuk kecil tua. Minta aja tampangnya. Berapa? Lah dia nggak ngerti. Ada bakat dari ulama. Ini Gibran dasarnya nanti terbentuk. Makanya hari ini ngapal udah apa ya besok udah lupa. Orang anak yang kayak gini nih kalau sudah cinta dia kuat. Setia pasti orangnya kalau lupa. 1000 wanita yang aku kenal hanya satu yang ingat. Nah ini penumpang 999 gak ada yang ingat satu doang. Jadi dia kalau orang kayak gini ini orang fokus. Jadi dia gak mikir yang lain-lain. Di pondok teman kamu ada berapa di rumah? 70 ya ikut siapa? Gibran atau jawab. Tapi itu biasanya itu gak bakal dilupain yang satu. Makanya bikin anak ini cinta sama Quran. Nanti dia fokus, biasanya kuat hafalannya. Tapi nanti pas dikasih hadis, satu hadis juga hafal-hafal. Memang kayak begitu kalau orang pelupa. Pelupa itu tanda orang cerdas, tanda orang cinta, tanda orang fokus. Orang fokus itu pelupa. Misalnya kayak Sami. Sami itu mana ingat sama perempuan? Kamu ingat nggak tadi? Si kamu lagi mana ingat ya? Dia ingat Al-Quran. Fokus. Orang fokus itu pelupa. Ya, kayak mu'alim ini kalau fokusnya yang penting kamu belajar, lupa. Kemarin kamu hafalnya sampai mana? Udah gak ingat kemarin. Karena itu gak penting untuk dipikirin. Yang penting si anu mana? Sakit, berobat, yang penting. Jadi orang pintar itu akan melupakan hal-hal yang kurang penting demi perkara yang penting. Tapi kalau orang goblok, kamu kenapa nangis terus? Saya diputusin. Kapan setahun yang lalu? Goblok itu. Goblok. Jadi satu aja yang semua diingat-ingat semuanya. Kamu masih ingat sudah berapa kali lupa di sini? Sudah berapa kali sakit? Setahun sudah berapa kali sakit kamu Gibran? Gak ingat kan? Lupain aja, ngapain diingetin sakit? Goblok sakit diinget-inget. Ya ingat kan senang-senang. Ya senang-senang baru diingat. Kamu berapa kali makan kesukaan? Oh sekian kali. Kamu berapa hafal? Sekian. Kalau yang gak enak ngapain? Tapi kalau orang goblok itu diingat aja mas. Kok kamu masih nangis aja nih kan makan enak. Ciki saya hilang kemarin. Ngomongin ciki kemarin, lu lagi makan ciki sekarang. Tapi goblok-gobloknya orang. Kan dia sama bapak mamanya dulu lupa. Gak ingat. Duduk ditinggalin nangis enggak apa enggak malam dulu mau ditinggalin dan apa gitu. Jadi pelupa orangnya gampang melupakan sesuatu. Makanya saya tabuk nggak inget kan saya tabuk. Kalau si Nabi saya tabuk langsung kabur. Tahun depan ayo menurut saya pernah ditabuk kan si Nabi. Kamu nggak ingat udah saya kasih makan berapa kali itu dari tabuk. Ya anak dua itu makan. Kalau asal dia aja tabuk aja kawan. Kalau nakal dia aja tabuk kawan. Si Dastan. Si Jibran yang Jibran siapa? Hah? Yang Jibran siapa? Samil, ganti Mil, jangan kau Mil. Kamu, hah? Kau saudara Bibi. Jibran yang nulis siapa? Gak ada, kamu ambil ya. Kamu ambil, apa? Si Habibi. Habibi ambil. Kamu lulusnya sama kamu ya. Nurut kamu sama Habibi. Kalau nakal tahu kan diprototin sama Jibran. Berarti ngomong gue. Ya memang begitu, kehidupan itu kan begitu. Kita itu kamu akan menghadapi
Ada orang yang modelnya kayak Fir'aun, ada modelnya kayak Korun, ada modelnya kayak Sayyidina Umar galak tapi benar. Ada modelnya ngalak terus kayak Abu Bakar. Memang manusia itu semua jenisnya sama. Kehidupan kita itu sama aja. Bakal nemuin orang yang kayak gini. Ada yang miskin, orangnya dermawan tapi miskin. Ya dermawan miskin. Punya duit 1.000 bagi 2. Ada yang kaya pelit, punya 100.000 sendiri aja makan. 100.000 kalau bagi gope-gope udah banyak. Itulah kehidupan. Macam-macam. Ada yang kaya dermawan, ada langka, makhluk langka itu bumi. Kaya dermawan itu langka, susah carinya ini. Kalau miskin dermawan banyak. Kamu kalau punya uang 5.000, berani nggak kamu sedekah 5.000? Berani nggak? Berani. Kamu punya tabungan 500.000, berani nggak sedekah semua? Berani. Berani apa kamu? Berani. Ini banyak 500.000, Ustaz, sedekahnya 5.000 aja. Jadi orang tua udah kaya. Kalau ada orang kaya dermawan, itu hamba yang dicintai Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan Nabi, dekat dengan orang pelit. Orang dermawan itu disenangi juga sama yang pelit. Tapi orang pelit dibenci oleh orang pelit. Sama-sama pelit itu, udah ngumpul sama dia mau kopi jangan keluar, sama-sama pelit. Tapi dia pelit nih, dia ngumpul nggak mau modal, keluar di kopi, bayarin gua. Pelit, tapi senang sama orang dermawan. Cuman sayangnya kebanyakan orang dermawan miskin. Jadi ya nggak bisa traktir orang miskin. Makanya kamu belajarlah jadi orang kaya yang laisa hadza min hadzal. Bukanlah ini dari bab ini. Maksudnya urusan ini, persoalan ini yang mengajarkan anak kecil dari mushaf yang belakang itu bukan termasuk pelanggaran yang sengaja menentang urutan mushaf, bukan termasuk dari bab larangan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu qiraatun adalah pembacaan mutafasilah yang terpisah. Qiraat mutafasilah, bacaan yang terpisah. Fi ayyamin, pada hari-hari muta'addidatin yang banyak, muta'addidah yang berbilang, yang muta'addidah yang berhitung, yang banyak, yang berbeda-beda. Muta'addidah itu yang berbeda-beda pada hari yang berbeda-beda. Ma'ama fihi, disertai apa yang ada padanya. Nyanya itu maksudnya adalah taklif. Dalika mana itu dalika, maksudnya mengajarkan dari belakang itu. Min tasdilil hifdi, dari bagian dari mempermudah hafalan. Tasdil mempermudah, al-hifdi hafalan. Jadi kalau di belakang itu buat anak kecil untuk memudahkan hafalan. Min tasdilil hifdi. Awalnya kamu itu yang udah masuk mondok gede, masuk ke sini, terus belum hafal lancar di atas kasur ke bawah, itu malah yang nggak lancar itu atas kasur ke bawah. Apa sebabnya? Harusnya anak sampai atas kasur itu dihafal di saat kamu TK. Sibian bawah 7 tahun. Dulu di Nurul Iman itu ada Ustaz alim banget, hafalannya banyak. Hadis itu lebih dari 1.000 hafal. Alfiyah 1.000 bait hafal, Zubat 1.000 bait hafal, kamus Yunus itu hafal, bahasa Arab nggak benar. Quran apa ya? Memang dia Quran habis. Itu kelirunya, salahnya pasti tes surah An-Nas. Jadi dari setiap persoalan dijawab semua dengan benar, kecuali satu soal terakhir, yaitu soal tentang surah An-Nas. Salah dia. Ditanya ayat dalam surah An-Nas dia salah. Kayak
Adi dia mau kasih batu besok. Jadi rata-rata orang yang hafalannya kuat di Quran itu, kalau dia gak hafal 12 surat duluan di bawah dengan kuat, itu nanti dia sering lupa. So, udah teruji, udah terbukti. Makanya kata Imam An-Nawawi, kalau untuk anak di bawah 7 tahun, hari apa? Ya kamu mau salah ya, ini lagi ngaji kok. Kecuali dia gabung kamu. Apa tadi? Menghafal dari belakang itu di bawah 7 tahun dari anak. Memang harus dari kecil. Nah, kamu yang udah terlanjur di nasibnya belajar pas sudah tua, ya nanti kamu didik anak yang kecil dari anak. Ini orangnya yang kecil nih. Kamu habis udah hafal Ar-Rahman belum? Ar-Rahman, hafal belum? Udah benar. Belum semua. Al-Waqi'ah, apalagi? Kamu udah Gibran? Rizky? Bila mau Al-Fatihah disuruh mu'alif menghafalnya dari surat An-Nas ya. Dari Qul a'udzu birabbin nas. Dari situ ya hafalnya ya. Pendek-pendek aja. Dasar ya. Dasar namanya nama lengkapnya siapa sih? Bobo. Dipanggilnya bobo. Hah? Dipanggilnya bobo. Berapa yang lengkap tuh ada bobo. Bobo itu kalau di orang Sunda buat nangkap ikan ya? Habibi panggil bibi. Bobo bibi. Tasir dihibdi alaihim atas mereka Allah Ta'ala. Jadi kalau ngajarin buat anak kecil boleh dari kamu untuk memudahkan apa? Soal pertama, sebutin surat-surat yang sunnah pada sholat subuh Jumat, sholat Id dan sholat witir. Katakan dulu. Ayo Pak Asri dikasih hadiah pasti buat jajan. Ya Pak Desi. Hah? Kamu ngapain begini? Ayo panas dulu ya, panas dulu ya, ngapak-ngapak. Ayo. Ada nggak? Ada. Jangan takut salah. Salah nggak dua kali ini. Banin. Sholat subuh Jumat, sholat apa aja yang sunnah, sholat Id, sholat witir, kan gampang. Siapa yang menjawab? Ayo cepat. Nah, Fitra. Subuh Jumat, sholat pertama sholat sajadah. Ya. Sholat keduanya sholat Al-Insan. Alisa. Terus Id, sholat pertamanya Qaf. Sholat keduanya Al-Qamar. Al-Qamar, sholat Id, sholat Qaf, Al-Qamar. Terus witir. Witir pertamanya Al-Kafirun. Sholat pertama Al-Ala, Al-Kafirun, sholat ketiga Al-Ikhlas. Al-Ikhlas saja. Betul itu. Pertanyaan yang kedua, yang bisa nyebutin 3 mufradat hari ini. 3 mufradat hari ini. Ayo, cuma 3. Banyak banget tadi mufradat. Padat dulu. 3 mufradat.
Siapa? Ayo. Ada nggak? Nah, banding. Jamu produk hari ini. Ajar. Kalau apa yukalifu menyalahi. Terus al-mualah bersambung ya. Terus yang lain jasa udah lama itu. Selain jasa lagi. Pengecualian apa kan? Pengecualian. Istisna. Pertanyaan ketiga. Belum. Apa digampang nih yang dibaca oleh Sayyidina Umar pada sebagian sholat subuh? Kamu. Rakaat pertama Al-Kafir, rakaat kedua Yusuf. Nah, Rabbana